Pasca gagalnya proses perundingan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan pengamat intelijen dan terorisme Ridwan Habib. Selamat sore, Mas Ridwan, apa kabar? Selamat sore, Mas Davi. Baik. Baik ya, Mas Ridwan. Sepertinya perang darat nih jadi nih setelah negosiasi kemarin deadlock. Dari analisa Anda seperti apa? Iya, ini memang situasinya makin mengkhawatirkan ya, Mas Davi ya, karena Donald Trump, Presiden Amerika, mengancam melakukan blokade terhadap semua kapal yang keluar dari Selat Hormuz. Artinya, kalau nanti yang keluar itu adalah kapal-kapal dari Tiongkok misalnya, maka kapal Tiongkok ini tidak boleh melintas dan dia akan diblokade oleh kapal Amerika. Ini akan jelas-jelas menimbulkan pertarungan baru ya, peperangan baru, Grand War yang antara Tiongkok dengan Amerika, walaupun medan perangnya mungkin nanti di sekitar Selat Hormuz. Jadi saya kira memang situasinya sangat volatile hari-hari ini, sangat fragile, di mana posisinya Iran sebenarnya sangat-sangat dominan ya, karena Iran sendiri mempunyai berbagai macam cara untuk mencegah serangan maritim Amerika. Mereka mempunyai kapal-kapal kecil dengan kekuatan yang cukup banyak, sekitar 500 sampai 1000 kapal kecil. Kemudian ada kapal selam mini Al-Ghodir itu. Kemudian mereka juga punya ranjau-ranjau laut, Mas Davi, yang kemudian itu sangat membahayakan bagi kapal-kapal Amerika yang jika mereka nekat mau masuk ke Selat Hormuz. Kita tahu Selat Hormuz ini hanya sekitar 33 km dan untuk sebesar kapal induk itu tidak memungkinkan untuk melakukan manuver perang. Jadi yang bisa dilakukan oleh Amerika adalah mengirimkan kapal-kapal frigat kecil dan itu akan menjadi santapan yang cukup mudah bagi kapal-kapal Iran. Oke, artinya upaya yang dilakukan Amerika untuk memblokade Selat Hormuz sebenarnya tidak efektif atau kurang efektif? Menurut saya ini adalah bukan sekedar tidak efektif, tapi sebuah tindakan yang super nekat. Karena ini akan memicu gelombang kemarahan dari negara-negara lain yang selama ini sudah diperbolehkan oleh Iran melintas di Selat Hormuz. Ya, satu yang jelas tentu saja adalah kapal-kapal dari Tiongkok atau kapal Iran yang menuju Tiongkok. Ini pasti akan membuat kemarahan di sisi Tiongkok, di sisi Cina. Dan di sisi lain juga kapal-kapal Rusia juga ada beberapa yang berbisnis dengan Iran melalui Selat Hormuz, dan ini juga ya pasti akan menimbulkan ketegangan antara Putin dengan Trump. Jadi tampaknya memang Amerika ini sudah sampai pada tahap yang cukup kalut menurut saya, sehingga mereka nekat untuk memaksakan sebuah strategi maritim yang akan memicu perang besar. Oke, kalau begitu dampaknya seperti yang Anda sebutkan, Amerika versus everybody begitu ya. Dan kita tahu bahwa negara-negara besar yang terlibat dalam lalu lintas di Selat Hormuz ini juga kan tidak akan tinggal diam jika hal itu dilakukan oleh Amerika. Apa dalam jangka waktu terdekat yang mungkin akan terjadi di Selat Hormuz? Yang mungkin akan segera terjadi adalah memaksakan Selat Hormuz itu diambil alih oleh Amerika. Mereka pasti akan menggunakan kapal-kapal frigat atau kapal-kapal kecil ya, destroyer, yang bukan kapal induk karena tidak memungkinkan manuver dilakukan di situ. Dan kalau mereka menggunakan kapal itu, maka akan diserbu dengan rudal-rudal anti balistik kapal yang Iran masih punya sangat banyak. Masih report mengatakan ada sekitar 1000 rudal balistik antar kapal, termasuk juga rudal-rudal balistik panggul ya, manpad yang bisa dipanggul dan ditembakkan dari geladak kapal. Ini juga membahayakan bagi kapal-kapal Amerika. Jadi tampaknya ini akan terjadi yang disebut dengan Grand Maritime War atau perang besar maritim, tetapi medannya sangat sempit, 33 km persegi. Jadi ini akan memicu satu pertarungan battle antar kapal, dan tampaknya Iran sudah siap untuk itu. Oke, yang menarik juga Amerika Serikat melakukan penambahan pasukan di sekitar teritorial Iran. Mana yang lebih dulu akan masuk? Apakah melalui Selat Hormuz atau memang perang darat yang seperti kita prediksi sebelumnya? Tampaknya bisa dua-duanya sekaligus itu, Mas Davi. Jadi mereka mencoba mengalihkan perhatian Iran dengan memasukkan kapal-kapal frigat destroyer yang kecil-kecil itu mencoba masuk ke Selat Hormuz, sehingga konsentrasi Iran akan berpindah ke konsentrasi maritim. Lalu pada saat konsentrasi Iran itu ke arah maritim, masuklah para pasukan penerjun atau lintas udara 82 Brigade itu, Brigade 82 dan Marinir ya, yang akan kemudian mencoba masuk melalui Pulau Ak.
Dan kalau itu dilakukan, tampaknya Iran juga sudah siap, karena skenario-skenario ini pasti sudah dibaca oleh intelijen militer Iran. Oke, nah yang menarik ketika deadlock dalam negosiasi kemarin juga kedua belah pihak mengatakan bahwa pendekatan negosiasi kemudian diplomasi juga masih akan diutamakan dalam hal ini. Apakah kalau situasinya seperti yang Anda sebutkan tadi, peluang untuk melakukan negosiasi masih bisa terjadi ke depan? Saya kira Iran selalu terbuka ya untuk itu ya. Bahkan Iran sudah menurunkan tuntutannya. Iran misalnya tidak lagi meminta ganti rugi, tetapi hanya meminta pengelolaan Selat Hormuz. Kemudian Iran juga berjanji akan menunda pengayaan uraniumnya selama 5 tahun. Tetapi tampaknya itu tidak cukup bagi Amerika. Amerika bahkan ingin menguasai seluruh uranium milik Iran, sekitar 300 kg uranium milik Iran, dan mereka sebenarnya Amerika berusaha mencurinya dengan cara menerbangkan 2 pesawat C-130 di Isfahan, tetapi berhasil dikonter oleh pasukan darat Iran dan akhirnya 2 pesawat hancur, termasuk juga 2 helikopter Amerika hancur. Dan ini menunjukkan bahwa dari sisi Iran sebenarnya terbuka, tapi dari sisi Amerika yang kemudian memaksakan pendapat atau memaksakan kehendak mereka. Sepanjang dari sisi kebijakan Amerika tidak berubah, tampaknya juga tidak akan menurun eskalasinya, Mas Davi. Oke, kalau eskalasinya memang tadi Anda sebutkan meluas, sepertinya kalau kita coba untuk menganalisa jalan pikiran Amerika Serikat kemudian Iran, apa sebenarnya kalkulasi yang mereka lakukan dalam pertempuran yang dipaksakan ini? Amerika tentu saja ingin memaksa Iran untuk menyerah dalam konteks Selat Hormuz ya. Tetapi baru saja kita baca kira-kira 1 jam sebelum kita live ini, juru bicara IRGC, Kolonel Ibrahim Jogofari mengatakan kalau Selat Hormuz ini diblokade oleh Amerika, maka semua pangkalan-pangkalan bandara laut, pangkalan laut baik yang ada di Teluk, di Oman, di Bahrain, di Qatar, itu akan menjadi target serangan dari Iran. Nah, ini pasti sangat menakutkan bagi negara-negara sekutu Amerika di Teluk, dan ini tentu juga tidak diinginkan oleh Amerika karena itu akan memperburuk perekonomian mereka. Jadi tampaknya Iran juga sudah siap dengan semua strateginya, dan jangan lupa Iran ini lebih tahan lama untuk bertahan dalam situasi krisis ya, karena mereka ini sudah diblokade puluhan tahun diblokade, jadi mereka sudah biasa dengan blokade, itu sudah biasa. Yang tidak biasa dan tentu saja ya Amerika dan ya kita semua masyarakat dunia akan terdampak dengan krisis Selat Hormuz itu. Oke, yang menarik juga negara-negara sekutu sempat mengatakan sebelumnya juga Prime Minister Starmer ya tidak akan ikut serta dalam blokade Amerika di Selat Hormuz. Ternyata negara sekutu juga banyak yang menentang. Bagaimana Anda melihat ini? Betul, karena kalkulasi dari teman-temannya Amerika sudah sangat rapi ya. Mereka mengkalkulasi dalam peperangan Selat, kekuatan Iran terlalu kuat dan itu akan sangat merugikan bagi armada-armada mereka. Karena itu mereka memilih tidak menyetujui dan tidak mendukung rencana Trump untuk ini, termasuk Australia ya. Australia kemudian Inggris saya kira juga tidak akan mengirimkan armada, apalagi yang jauh seperti Jepang tentu saja tidak akan bergabung dalam serangan atau metode nekat ala Trump ini. Kalau positioning Israel seperti apa, Mas Ridwan, Anda membacanya? Israel dari awal memang tidak ingin perangnya berakhir ya. Ini terbukti dalam sebuah polling yang dilaksanakan di Tel Aviv. Dari sekitar 1.500 sampel responden, 80% masyarakat Israel itu ingin terus berperang dengan Iran. Artinya mereka memang tidak ingin ada perdamaian. Termasuk juga dari sisi pemerintahan Netanyahu tidak ingin ada perdamaian. Dan ini menunjukkan bahwa memang Israel itu sejak awal lah yang memang punya keinginan untuk berperang dengan Iran. Karena mereka khawatir dominasi Iran makin menguat dan itu akan mengganggu strategi geopolitik Israel. Yang mereka akan memperluas wilayahnya, mereka akan mencaplok Lebanon Selatan, mereka akan mencaplok Yordania, mencaplok 2/3 Suriah, bahkan mencaplok 1/3 Arab Saudi bagian utara. Jadi kalau Iran kuat, itu akan mengganggu mereka. Maka Israel mati-matian berusaha membatalkan atau melobi supaya perundingan di Islamabad batal. Ini dibuktikan sendiri dengan pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu bahwa dia menelpon secara aktif kepada Wakil Presiden Amerika J.D. Vance pada saat Islamabad Court itu berlangsung. Oke. Kalau demikian bagaimana peta eskalasinya akan terjadi? Siapa saja yang terbagi dalam kubu berseberangan ini dari analisa Anda, Mas Ridwan?
Sekarang yang akan bergabung tentu saja armada militer Iran bergabung dengan armada militer Tiongkok. Tiongkok sangat berkepentingan agar kapal-kapal mereka bebas ya, kapal-kapal mereka bisa lolos dari Selat Hormuz. Tentu saja menggerakkan armada dari Laut Cina Timur menuju ke Selat Hormuz itu membutuhkan waktu. Maka yang kami duga adalah China akan memaksa Amerika untuk membuka blokadenya, atau kalau tidak, dugaan saya China akan mengirimkan jet-jet tempurnya untuk ke Selat Hormuz mengawal kapal-kapal mereka. Jadi sementara kapal besar dari Tiongkok di Laut Cina Timur itu bergerak ke arah Iran, sementara itu jet tempurnya bergerak duluan supaya bisa mengawal kapal-kapal mereka lolos. Artinya nanti pertarungannya kalau Cina bergabung ini adalah pertarungan kapal Indo-Amerika dikeroyok dengan kapal-kapal kecil Iran melawan ditambah jet tempur dari Tiongkok. Oke, battleground-nya di sekitar Selat Hormuz ya berarti? Sekitar 20 nautical mile dari Selat Hormuz. Itu ya kira-kira sekitar 60-an kilometer lah dari Selat Hormuz. Oke, kalau seperti itu dampaknya akan seperti apa terhadap distribusi bahan bakar dunia? Parah Mas, ini akan mengganggu sekali suplai distribusi minyak dan juga termasuk minyak dan bahan turunannya. Ada gas, ada petrokimia, ada amonia, itu bahan bakar, bahan utama pupuk, dan akan menimbulkan kelangkaan pangan, bisa mengganggu panen raya di seluruh dunia, dan juga termasuk pasokan gas. Jangan lupa Indonesia ini termasuk pengimpor terbesar gas dari Qatar. Kalau Qatar gasnya tidak bisa menuju Indonesia karena Selat Hormuz itu kacau, maka tentu saja kita akan kekurangan suplai gas, dan ini juga akan mengganggu perekonomian lokal kita karena ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu rumah tangga, itu sangat mengandalkan tabung-tabung gas itu. Jadi dampaknya panjang ini Mas, bisa menimbulkan krisis di Indonesia terdampak. Oke, terakhir Mas Ridwan, jika begitu apa yang bisa kita lakukan, kemudian pemerintah Indonesia lakukan untuk ya memang menjaga stabilitas dalam negeri di tengah meningkatnya eskalasi internasional? Saya kira dalam negeri tentu harus diperkuat yang disebut dengan resilient ekonomi ya, atau daya tahan ekonomi. Misalnya dengan menciptakan bahan bakar alternatif, menciptakan sumber pangan alternatif, dan kemudian memperkuat solidaritas antar warga. Dari sisi internasional, tampaknya Bapak Presiden melakukan lobby antar negara yang cukup masif. Ya. Beliau sendiri yang terbang ke Moskow, ke Rusia, bertemu Putin, sementara Pak Safri Samsudin terbang ke Amerika, bertemu Menteri Perang Amerika, Pete Hegseth. Jadi tampaknya memang ada semacam upaya diplomasi juga yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk saya kira mencari alternatif impor dari Rusia, termasuk dari minyak dari Rusia. Oke, ini juga patut kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengamankan kebutuhan energi nasional di tengah eskalasi yang meningkat. Terima kasih Mas Ridwan atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mas, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.